Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Afif Surya Adena, staf mengajar Departemen Prostodontia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana kita melakukan pencetakan menggunakan bahan hidrokolit irreversible atau alginate. Mencetak merupakan prosedur awal yang dapat mempengaruhi hasil dari perawatan, sehingga mencetak merupakan skill dasar yang harus dimiliki oleh seorang dokter gigi. Tujuan utama dari mencetak yaitu mendapatkan gambaran fitur-fitur potensial yang dapat menunjang penegakan diagnosa maupun keberhasilan perawatan, baik pada rahang atas maupun rahang bawah. Salah satu material yang dapat digunakan untuk mencetak yaitu hidrokolit irreversible atau yang biasa disebut alginate. Pada perawatan prostodontik, pencetakan menggunakan alginate dapat digunakan untuk pembuatan diagnostik case pada berbagai perawatan prosto dan juga master case untuk perawatan gigi tiruan sebagian lepasan. Terdapat 3 faktor utama untuk mendapatkan hasil cetakan yang akurat, yaitu yang pertama tools, yang kedua material, dan yang terakhir teknik. Faktor yang pertama yaitu tools. Hal ini berkaitan dengan pemilihan sendok cetak yang tepat. Pemilihan sendok cetak yang tepat sangat mempengaruhi akurasi hasil dari cetakan. Secara umum, sendok cetak dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama stock tray dan yang kedua custom tray atau individual tray. Stock tray terdapat 2 jenis, yaitu perforated dan non-perforated. Pada aplikasi hidrokolit irreversible menggunakan perforated stock tray. Lubang perforasi nantinya akan diisi oleh alginate dan berfungsi untuk mencegah distorsi dan perubahan dimensi hasil cetakan ketika dilepas dari mulut. Terdapat beberapa pilihan ukuran stock tray, disesuaikan dengan ukuran rahang pasien. Namun, jika tidak terdapat ukuran yang sesuai, tepi maupun bagian posterior tray dapat ditambahkan dengan wax. Selain memilih ukuran, kita juga harus memilih tray sesuai dengan kasus yang kita hadapi, apakah full edentulus atau partial edentulus. Terdapat perbedaan jenis tray pada 2 kasus tersebut. Perbedaan terletak pada sudut-sudut yang ada pada tray. Pada tray partial edentulus memiliki sudut-sudut yang tegas, sedangkan pada full edentulus tidak bersudut atau membulat. Selain itu, pada tray rahang atas memiliki desain yang mampu menjangkau tuberositas maksila. Pemilihan tray yang tidak tepat akan menyulitkan operator dan memengaruhi akurasi hasil cetakan. Faktor yang kedua yaitu material. Hal ini berkaitan dengan manipulasi alginate. Pertama, persiapkan alat dan bahan, yaitu tray yang sesuai, bowl dan spatula, bubuk alginate, dan air. Perbandingan bubuk dan air yaitu 2:3 atau disesuaikan dengan anjuran pabrik. Suhu air berpengaruh terhadap setting time. Suhu air lebih tinggi akan mempercepat setting time dari alginate. Prosedur diawali dengan menuangkan bubuk dan cairan ke dalam bowl. Kemudian lumuri bubuk dengan air. Tekan ke arah dinding bowl dengan spatula. Putar bowl dengan tetap melakukan penekanan pada dinding bowl. Pengadukan dilakukan hingga adonan homogen, halus, dan konsistensinya kental atau creamy. Lakukan proses pengadukan kurang dari 1 menit. Letakkan adonan pada tray dengan penekanan agar adonan dapat masuk ke dalam perforasi dan tidak ada udara yang terjebak di bawah adonan. Kemudian dilanjutkan dengan menghaluskan permukaan atas adonan menggunakan jari. Faktor yang terakhir yaitu teknik yang berkaitan dengan prosedur mencetak. Pertama, posisikan pasien tegak lurus dengan rahang bawah sejajar dengan lantai dan kepala pasien segaris dengan siku operator. Posisi operator untuk rahang atas sekitar arah jam 11 dan untuk rahang bawah sekitar arah jam 8. Sebelum melakukan pencetakan, selalu lakukan try in tray yang telah dipilih. Pastikan tray cukup besar hingga dapat memberikan ruang antara gigi atau jaringan dengan tepi tray sekitar 4-5 mili. Cek menggunakan kaca mulut pada tepi-tepi batas tray.
Untuk rahang atas, gunakan kaca mulut atau jari telunjuk untuk menarik pipi sisi yang menjauhi operator. Tray dimasukkan dengan gerakan memutar dari sisi yang dekat dengan operator. Pada saat mencetak, mulai dari posterior dilanjutkan ke anterior. Angkat bibir dengan jari atau kaca mulut dan biarkan alginate mengalir hingga setinggi frenulum dan vestibulum labialis. Refleksikan bibir dan pipi, serta pastikan bibir dan pipi menutupi tray secara alami. Tempatkan tray tidak terlalu dalam agar terdapat ruang yang cukup untuk ketebalan material di atas permukaan oklusal dan insisal. Pegang tray pada posisi tanpa ada gerakan selama 2 hingga 3 menit. Jangan biarkan tray bergerak selama proses setting. Setiap gerakan akan menghasilkan cetakan yang tidak akurat. Setelah setting sempurna, segera lepas cetakan searah sumbu panjang gigi untuk menghindari robekan atau distorsi lainnya. Untuk rahang bawah, gunakan kaca mulut atau jari untuk menarik pipi pada sisi yang mendekati operator. Tray dimasukkan ke dalam mulut dengan gerakan memutar dari sisi yang jauh dari operator. Awali dari sisi posterior, dilanjutkan sisi anterior. Buka bibir dengan jari atau kaca mulut, biarkan alginate mengalir pada frenulum dan vestibulum labialis. Refleksikan bibir dan pipi, dan pastikan bibir dan pipi menutupi tray secara alami. Pastikan lidah pasien dapat bergerak dengan bebas. Tempatkan tray tidak terlalu dalam agar dapat ruang yang cukup untuk ketebalan material di atas permukaan oklusal dan insisal. Pegang tray tanpa ada gerakan selama 2 hingga 3 menit dengan tekanan jari ringan di atas area premolar kiri dan kanan. Setelah setting sempurna, segera lepas cetakan searah sumbu panjang gigi untuk menghindari robekan atau distorsi lainnya. Hasil cetakan bilas dengan air mengalir. Kemudian semprotkan dengan larutan desinfektan. Dan yang terakhir, segera tutupi dengan tisu basah. Cek detail hasil cetakan dan segera isi dengan gipsum sesuai dengan yang dibutuhkan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pencetakan menggunakan hidrokolit irreversible. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.